Puji Tuhan, Shalom. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara bersama Bapak Gembala saya, Pendeta Akron Stampil Marbun, yang menggembalakan salah satu gereja GBI Rumah Dua River Life di Grandview, Jakarta Barat. Jadi beliau pelayanan sudah kurang lebih 30 tahun, bahkan hampir seluruh Indonesia sudah dijangkau, sudah mendatangi tempat-tempat tersebut. Khususnya di tempat saya sudah seringkali dan bahkan sudah sangat ada kemajuan pelayanan di tempat saya. Dan untuk pelayanan di media sosial kurang lebih 20 tahun, tetapi lancarnya ketika adanya COVID. Karena itu menuntut kita supaya segala sesuatu, segala aktivitas kita termasuk pelayanan harus menggunakan media sosial. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pastor Akron Stampil Marbun yaitu tentang latar belakang nama gereja dulu. Karena gereja kan di situ ada GBI Rumah Doa River Life. Jadi kira-kira apa sih yang membuat Bapak sehingga menamakan gereja menjadi rumah doa dan juga ada River Life-nya? Puji Tuhan ya, saya bersyukur buat wawancara ini bersama dengan Ahmed. Saya senang kalau hari ini kita bisa berbicara tentang gereja Tuhan Rumah Doa. Sebelum saya mengalami kelahiran baru, saya punya kakak yang selalu berdoa. Dia seorang pendoa syafaat, dan saya melihat bagaimana doa-doa yang dia naikkan membawa orang-orang dipulihkan dan disembuhkan. Dan akhirnya saya lahir baru, saya bertumbuh dalam Tuhan, dan saya dibawa dalam kehidupan doa. Nah, dari sinilah saya mulai terus berangkat dan mulai mengenal banyak pengalaman dengan Tuhan. Jadi rumah doa ini saya buat adalah pengalaman saya berjumpa dengan Tuhan dan bagaimana kakak saya mementor supaya saya ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi rumah doa adalah tempat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, sejak saat itu kemanapun saya pergi, maka saya akan membuka persekutuan namanya rumah doa. Kenapa? Karena saya rindu orang-orang banyak bersekutu dengan Tuhan. Karena orang, saya yakin kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Itu yang terjadi pada saat saya mengalami kelahiran baru dan kakak saya seorang pendoa, dan saya bertumbuh menjadi orang yang senang duduk di kaki Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Nah, seiring waktu saya ingat betul, kalau nggak salah tahun 97 saya dibuatkan oleh seorang hamba Tuhan bahwa saya akan bergerak menjadi seorang misionaris yang akan memberkati banyak daerah-daerah. Nah, hari itu ada pesan Tuhan yang saya dapat, yaitu tentang seorang yang ditulis dalam 1 Tawarik 4, yaitu kisah seorang yang tidak berbapa. Orang tuanya tidak tahu dia, ya, namanya Yabes. Nah, Alkitab ini menubuatkan, maksudnya hamba Tuhan menubuatkan sama saya bahwa saya akan seperti Yabes, jadi berkat di mana-mana. Lalu seiring dengan itu saya mulai berdoa, apa maksud Yabes? Nah, tiba-tiba Tuhan menaruh sesuatu di hati saya tentang River Life, yaitu Yeskiel 47:9. Ayat itu berkata, kemana saja sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Nah, saya mulai berdoa dengan visi tadi, bahwa kalau memang jadi seorang misionaris, saya harus seperti sungai-sungai hidup. Saya mau supaya setiap orang, dimanapun saya berada, orang-orang disembuhkan, dipulihkan, mulai berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan menaruh kata River Life. Jadi sejak saat itu, awalnya saya membuat nama River Life itu untuk pelayanan misi kita, namanya Amazing Grace Mission. Jadi temanya River Life, jadi sungai itu. Nah, seiring waktu tahun 2000, kata River Life ini saya tambahkan di dalam rumah doa. Artinya orang yang suka berdoa, dia akan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Jadi awal sejarah itu sampai hari ini saya sebut rumah doa River Life. Ya. Ya, jadi teman-teman kita sudah tahu ya latar belakang
juga River Life. Jadi sangat luar biasa ya arti nama-nama tersebut. Jadi kita akan lanjut pertanyaan berikut, karena Pastor Apron Stamfel Marbun ini bukan hanya melakukan penginjilan secara langsung atau datang ke tempat-tempat tersebut, daerah-daerah tertentu, tetapi juga bergerak di dunia media sosial. Ya. Di dunia media sosial. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira berapa persen atau yang selama ini Bapak alami ketika melakukan pelayanan di media sosial, baik YouTube dan Facebook ataupun media sosial yang lainnya, orang-orang mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus karena apa? Karena mendengarkan Injil melalui media sosial. Oke. Nah, puji Tuhan ya, saya sudah bergerak di ladang misi hampir 27 tahun lebih. Jadi kita masuk ke daerah, menginjil di pedalaman, di pelosok, yang pasti lewat penginjilan misi secara nyata orang bisa berjumpa dengan kita ya. Mereka bisa mengalami kasih Tuhan, dan dampaknya memang kita bisa lihat sendiri pertumbuhannya karena kita datang langsung ke tempat daerah-daerah yang kita datangi. Ada yang menolak, ada yang menerima, tapi dari kedatangan itu kita bisa lihat hasilnya, buahnya ya, secara kenyataan. Jadi kita bisa lihat contoh ada lahir persekutuan, lahir Pospeti, atau lahir PAUD, atau lahir gereja di setiap kota-kota, bahkan di pelosok Indonesia. Nah, tapi seiring waktu ya, kita kan melihat perbedaannya toh. Kalau kita datang langsung, memang benar di sana kita bisa lihat orangnya berubah. Tapi seiring waktu saya melihat, ya kita nggak bisa pungkiri setiap orang saya lihat kemana saya pergi, kok orang manusia minimal dia punya gadget satu orang, dia asik dengan YouTube dan sebagainya. Nah, hari itu saya masih ingat waktu saya pergi kalau nggak salah saya ke Timur Tengah, itu mengubah cara pandang saya. Sepanjang saya berangkat ke luar negeri, orang-orang saya lihat tidak ada hidup yang tiada hari tanpa gadget, atau mereka buka website di laptop mana-mana. Sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi waktu saya lihat itu, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya, ada sebuah impresi bahwa ternyata media sosial itu sangat powerful. Nah, kalau saya menginjil, naik pesawat dan sebagainya, itu membutuhkan biaya cukup banyak, 10 juta, 20 juta. Nanti minggu depan saya contohnya ke Sulawesi, itu penjangkauan mungkin hanya berapa tempat. Tapi ketika saya ada di Timur Tengah, saya pulang dari Eropa dan saya melihat orang-orang semua pegang gadget, saya pikir kenapa enggak saya menginjil dunia, bukan hanya Indonesia, dengan media sosial. Jadi sejak saat itu saya mulai pulang, saya mulai berdoa, saya mulai belajar cara menyampaikan Injil lewat media sosial. Apa yang harus disampaikan, apa yang tidak boleh, ada sopan santun dan sebagainya. Dan saya lihat setelah 20 tahun, saya bilang hampir 80% pelayanan lewat media sosial sangat luar biasa. Contohnya dari YouTube, Facebook, ya TikTok dan sebagainya. Nah, ini semua sangat menjangkau hampir di seluruh pelosok Indonesia. Apalagi nanti tahun 5 tahun, 3 tahun ke depan, rencananya Presiden Pak Jokowi merencanakan di seluruh Indonesia sudah harus semuanya terjangkau dengan internet seluruh Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur dengan YouTube, Live dan sebagainya, karena ini sangat membantu kita. Saya bilang mungkin lebih dari 80%, ya bisa mungkin 90% sangat maksimal dalam kemenangan jiwa. Bukan hanya dengan YouTube live langsung, tapi dengan media, dengan kata-kata iman. Karena kan orang itu bisa menangkap dengan media, dengan yang bergerak. Ada orang yang bisa nangkap dengan gambar, ada orang yang lebih cepat nangkap dengan tulisan mungkin, tapi ada orang yang bisa nangkap dengan yang kelihatan. Nah, kita beruntung dengan Facebook, YouTube. Saya bilang pelayanan media sosial itu sangat akurat. Dan saya berdoa buat gereja Tuhan,
kita harus memaksimalkan pelayanan media dan harus dibuat dengan baik, dipersiapkan dengan matang, karena semua orang harus mendengar Injil. Dan kita juga harus persiapkan, kan Injil gak hanya untuk orang Indonesia, jadi bangsa-bangsa harus mendengarnya. Jadi saya bilang mungkin lebih dari 80%, 90% akurasinya orang mendengar Injil karena bisa menjangkau bukan hanya di kota. Kalau kita di NTT 20 tahun saya capek ya keliling, nggak menyentuh semua. Tapi ketika saya buat media sosial, saya kaget. Setiap kali orang bilang Bapak, saya kan bilang saya nggak pernah ke kota itu. Bapak, saya pernah lihat Bapak di YouTube katanya. Jadi penjangkauan dari media sosial itu jauh lebih akurat, mungkin 90%. Ya. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman untuk perkembangan pemberitaan Injil melalui media sosial. Karena apa? Sangat minim dalam biaya, kita tidak terlalu membutuhkan banyak biaya untuk pergi beli tiket dan lain sebagainya. Tapi cukup punya handphone, beli paket 50.000 udah bisa memberitakan Injil dan bisa menjangkau bahkan seluruh dunia pun bisa mendengar tentang Injil kebenaran firman Tuhan. Jadi selanjutnya saya akan bertanya Pak. Dan saya tambah ya, bahkan 70-80% yang mendukung saya dalam melihat Injil justru hampir rata-rata itu dari orang yang melihat saya di media sosial. Luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, selanjutnya saya akan bertanya, kira-kira apa sih dampak negatif atau faktor-faktor yang menyebabkan pemberitaan Injil di media sosial? Karena gini, banyak orang juga mungkin yang umur udah 50-an atau 60-an tahun di atas, mereka tidak terlalu mengerti tentang media sosial, ataupun kita yang memberitakan Injil mereka tidak mengerti, atau apa sih dampak negatif dari pemberitaan Injil melalui media sosial itu? Karena kan bisa terjadi perbedaan pendapat, itu bisa kita jumpai. Ya, jadi di media sosial itu kita akan temukan banyak hal, bukan hal negatif menurut saya ya, tapi ada sedikit kendala. Contohnya adalah bahasa. Di dalam bahasa kan, kalau di media sosial kan kita nggak bisa dua arah, nggak bisa tanya jawab, hanya satu arah. Itu yang pertama. Jadi kita hanya bisa bicara, kadang-kadang kan itu terlewatkan dan dia mau bertanya tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua dalam konteks bahasa. Kan di Indonesia ini kita punya multicultural ya, bahasa yang begitu banyak. Ada yang masih di daerah itu belum tahu bahasa Indonesia juga. Jadi kalau kita khotbah terlalu cepat, mereka nggak ngerti dan sebagainya. Dan ketiga mungkin usia. Ada orang-orang yang mungkin di usia-usia ya 60 adalah yang belum bisa menguasai media sosial. Tapi saya yakin dia punya anak-anak, ya toh, yang bisa menyampaikan itu. Tetapi saya bilang kendala ini bisa kok diatasi. Asal seperti saya katakan tadi, kalau memang sudah berniat untuk membangun sebuah pelayanan di media sosial, kita mempersiapkannya dengan baik. Contoh, ada orang yang nggak bisa mendengar, tapi kan kita bisa membuat satu bahasa tubuh bagi mereka saudara kita yang tidak bisa mendengar, ya. Dan yang kedua, mungkin kita bisa khotbah, kan seperti saya katakan, ada orang yang bisa menangkap langsung dengan media langsung video, tapi ada orang yang nggak bisa nangkap. Mungkin dengan waktu kita berkhotbah itu, menyampaikan, kita bisa membuat gambar. Dengan gambar orang bisa ngerti dengan tulisan dan gambar. Jadi saya bilang kendala-kendala ini, kesulitan-kesulitan orang yang tadinya nggak bisa, itu bisa diatasi. Memang itu kendalanya. Pertama faktor bahasa, ya. Yang kedua kita nggak bisa interaksi langsung ya, kayak Facebook, YouTube dan sebagainya. Tapi sekarang juga kalau mau dibuka juga bisa. Tapi itu kendala yang terkecil sebenarnya. Yang ketiga tadi faktor umur ya, ada di usia-usia sekarang. Tapi sekarang kan kita sudah masuk zaman milenial ya, hampir semua orang sudah mulai bisa sih ya. Dan keempat mungkin kendala media sosial itu kita berdoa
3-5 tahun kan rencana pemerintah Pak Jokowi sudah punya visi seluruh daerah Indonesia internet sudah masuk. Jadi itu kendala-kendala yang terjadi. Untuk hal negatif untuk saat ini yang paling yang di usia saja. Oh, yang paling ada yang negatif ya, contoh ini adalah ketika ada orang-orang ketika kita menyampaikan Injil, kita ini ada salah bicara contohnya. Itu harus kita perhatikan. Yang menyangkut soal salah, ya toh. Kadang kan ada orang yang pemula nggak ngerti, asal main ajar dia, wah, dia menyakiti hati orang. Makanya kita perlu persiapkan kata-kata yang baik. Dan yang kedua itu ya apa namanya, ada orang mengkritik kita. Nah kadang-kadang itu saya juga kalau lagi sering live ada dong hujatan terjadi. Nah saudara membalasnya dengan makian atau tetap jangan terganggu dengan apa namanya itu masukan-masukan yang dalam chatting tadi. Itu ada faktor negatifnya di situ. Tapi kita bisa nggak kontrol hati kita, itu saja. Ya, jadi teman-teman, kalau pelayanan di media sosial pasti akan ada banyak faktor yang akan kita temukan, tapi itu kembali kepada diri kita sendiri. Apa tanggapan kita, yaitu semua tergantung dari kita. Lalu selanjutnya Pak, saya mau tanya, karena gini, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang mereka nggak mau menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena mereka akan berpikir bahwa ini sebagai ajang pamer pelayanan dan lain sebagainya, sehingga mereka menutup diri. Jadi media sosial hanya digunakan untuk hal-hal pribadi mereka, tetapi tidak membagikan hal-hal pelayanan mereka atau hal-hal yang bersifat rohani. Ya, kalau kita dulu kan Abner kan lahirnya di usia tahun 2000 ya lahirnya. Kalau kita kan lahir tahun 70-an, 60-an. Pasti orang yang lahir tahun 60-an, 70-an, tahun 40 dia punya pepatah orang tua itu. Lalu dia bilang, pergilah belajar ke negeri Cina. Jadi orang yang nggak mau belajar, orang yang nggak mau keluar, memang akan punya wawasan yang sempit. Bukan saya bilang mereka itu orang bodoh ya, tapi pengalaman kita keluar belajar itu akan mengembangkan kita, cara kita berpikir, cara kita menangkap perspektif dan sebagainya. Jadi saya percaya ya kalau kita punya pendidikan yang bagus, ya toh, baru hubungan yang baik dengan Tuhan, kita lihat manfaatnya itu apa. Saya yakin itu kan kembali cara kita ya, perspektif kita, bagaimana kita melihat semua. Saya kasih contoh begini, semua manusia ini serba salah. Ada bapak dan istrinya sama anaknya lagi naik keledai. Ya keledai ya, nggak keledai. Waktu jalan bapak, mama, anaknya naik keledai. Tiba di kota A, orang kota A itu bilang, ih, nggak ada otaknya kalian ya, nggak ada manusia binatangan, tega kalian ya buat keledai kesusah. Akhirnya bapaknya bilang ya sudah, anak kita aja yang jalan, di dalam di atas, kita dua jalan. Waktu kita jalan di kota B, orang kota B bilang gini, ih kalian ini ya, kenapa? Masa anak dibiarin sih di atas keledai? Temani kok, tunggangin katanya. Akhirnya ibunya naik. Tapi waktu dia di kota C bilang gini, ih istri memang gak ada otaknya, tega ya buat suaminya jalan sendiri bawa keledai. Artinya gak akan ada yang bisa memuaskan kita ini, semua serba salah. Makanya tergantung kita perspektifnya seperti apa. Saya kira itu. Jadi teman-teman, kita sudah tahu dari latar belakang gereja sampai perkembangan pelayanan di media sosial itu, kita sudah tahu dampak negatif, positif, faktor-faktor yang menyebabkan, kita sudah tahu semua. Jadi di akhir wawancara ini, apa pesan Bapak kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun kita berada? Jadi pesan saya buat kita semua, saya bukan seolah saya lebih baik dan sebagainya, tapi menurut pengalaman saya udah 30 tahun, ada berapa puluh tahun masa rentang, saya pergi keliling Indonesia, naik ke gunung,
ya, di desa-desa mulai dari Papua sampai ujung ke Aceh, bertahun-tahun di tempat sana. Dan paling kalau saya jalan, kita bisa pungkiri, tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita jalan dari Lampung contohnya untuk Sumatera, untuk sampai Aceh kilometer 0 itu membutuhkan seminggu loh. Hanya tegak lurus ya, kita belum ke kiri, belum ke kanan, belum ke kiri. Jadi so bisa bayangkan capek ya kan, tenaga terkuras, uang yang begitu banyak, ya toh, dan apa ya, dana yang begitu, semua deh potensi begitu banyak. Tapi penjangkauannya nggak terlalu banyak. Memang positifnya ada satu, artinya kita bisa melihat nyata pertumbuhannya, hasilnya. Kalau di media sosial memang kita nggak lihat, paling ada respon sesaat itu. Tapi saya melihat ya, setelah 20 tahun ya lebih saya melayani di ladang misi, menjangkau itu masih Sumatera loh, saya bilang, belum lagi tadi saya pernah di NTT ya, hampir berapa puluh tahun. Itu hanya menjangkau hampir 20 tahun. Itu juga berapa titik di NTT dan sebagainya. Tapi ketika saya mulai pakai sosial media ya, itu pengaruhnya luar biasa. Bukan hanya Indonesia, bahkan saya bisa ke bangsa-bangsa karena ada orang yang dari luar negeri itu minta saya datang. Artinya begitu dahsyat. Bayangin kalau saya harus pergi ke Amerika, harus ke Inggris, mungkin saya sampai seumur ini saya nggak pernah menjangkau dunia. Jadi doa saya buat kita, khususnya orang milenial, mari saudara banyak belajar. Mumpung ini ada waktu dikasih Tuhan, kita diberikan anugerah loh ini, sosial media ini. Jangan saudara anti dengan sosial media, karena orang-orang dunia menghabiskan waktunya di sosial media. Dia terpesona dan sebagainya, dan bahkan hal-hal yang sampai yang buruk pun ada di sosial media. Karena kita bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat juga. Jadi kita harus ambil alam roh. Ya, terjadi koneksi di udara sana. Dan saya berdoa buat orang-orang muda usia milenial, gali diri saudara, kembangkan potensi saudara. Mumpung saudara diberikan hikmat, sekarang begitu banyak cara, kreativitas supaya orang tertarik kepada Yesus. Dan sosial media itu jawabannya. Mungkin dengan engkau menyanyi, dengan khotbah, dengan apa saja, dengan fragmen atau sandiwara, apa saja. TikTok lah yang mengarah membawa Tuhan dimuliakan. Jadi pergunakan waktu ini, saya sudah bilang, selama saya bertahun-tahun di ladang misi, penjangkauan saya sangat terbatas. Tapi lewat sosial media, saya sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia. Saya berangkat ke Sulawesi Tengah minggu depan, itu karena orang lihat saya di sosial media, lalu mengundang saya untuk melayani sana. Jadi jangan habiskan waktu saudara, jangan anti dengan sosial media, justru gunakan sosial media sebagai berkat Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oke, ya, terima kasih. Dan juga pesan saya untuk teman-teman, jika di media sosial bisa menyebarkan berita-berita hoax, gambar-gambar porno, film-film porno, dan lain sebagainya, hal-hal negatif yang kita temukan di media sosial, masakah kita anak-anak Tuhan diam dan tidak menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil? Oleh sebab itu, ya mari kita pikirkan baik-baik hal ini. Mau sampai kapan lagi kita hanya menggunakan media sosial untuk memposting hal-hal pribadi kita, atau yang tidak penting, yang mungkin lucu. Tapi mari kita gunakan media sosial untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.